Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita nggak akan bahas analisa saham, kita nggak akan bahas analisa investasi, atau kita akan bahas saham, tidak. Tapi pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda. Oleh karena itu, video kali ini kita kasih judul, Pasar Modal Tidak Hanya Menawarkan Cuan Trading. Terus apa saja yang ditawarkan? Kita akan banyak sampaikan pada video ini. Simak terus ya. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan hal yang penting dan mendasar. Yang pertama adalah informasi dalam video ini merupakan hasil pengalaman dan pengamatan personal saya. Bukan merupakan informasi resmi. Jadi sekali lagi tolong dipahami bahwa informasi di video ini bukan informasi resmi teman-teman ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, hasil ngobrol-ngobrol saya dengan beberapa sahabat, sehingga saya menyampaikan informasi-informasi di video ini. Kalau teman-teman ingin mendapat informasi resmi tentang pasar modal, tentang informasi lain yang sifatnya resmi, teman-teman bisa merujuk ke laman OJK, BEI atau Bursa Efek, atau sekuritas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, informasi dalam video ini merupakan hasil pengalaman dan pengamatan pribadi saya, bukan merupakan informasi resmi. Ini penting. Oke, kita mulai teman-teman. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa partisipasi masyarakat di pasar modal itu hanya sebatas trading atau investasi saja, teman-teman. Aku bisa trading aja gitu kan. Atau investasi saja. Tidak. Ternyata ada banyak peluang yang bisa diakses siapa saja untuk mendapatkan cuan. Nah, sayangnya informasi-informasi ini jarang diketahui atau jarang disampaikan kepada publik. Teman Profita, sebelum kita mulai, saya ingin tanya, teman-teman pernah dengar nggak istilah cash flow quadrant? Ini teori yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki. Jadi cash flow quadrant ini membagi seseorang menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuadran E, kuadran S, kemudian kuadran B, dan kuadran I. Ini akan saya bahas satu persatu terlebih dahulu sebelum nanti kita aplikasikan ke pasar modal. Untuk kuadran pertama, kuadran E atau kuadran E, employee, pekerja. Ini adalah kuadran di mana seseorang itu menjadi karyawan yang terikat pada perusahaan. Imbalan seorang employee ini adalah berupa gaji atau bonus dari perusahaan, teman-teman. Banyak orang bilang employee itu Banyak orang bilang employee itu tidak punya kelebihan gitu kan. Ada kelebihannya employee itu. Apa kelebihannya employee itu? Kelebihan employee itu adalah memiliki kepastian penghasilan. Pasti nih, setiap tanggal 1 gajian. Pasti nih, setiap tanggal 27 gajian misalkan. Dimiliki oleh kuadran lain. Bebasan waktu. Karena karyawan itu terikat dengan jam kerja. Terikat dengan peraturan perusahaan. Dan sebagian besar employee di Indonesia itu juga memiliki keterbatasan finansial. Udah deh, diakui saja. Masih banyak karyawan di Indonesia yang memiliki gaji pas-pasan. Memang ada perusahaan yang menggaji karyawan dengan tinggi sekali, tapi persentasenya pasti kecil. UMN misalkan, atau mungkin employee tapi sudah level atas, direktur, manajer, kepala bagian, dan seterusnya. Tapi kalau masih level karyawan, itu gajinya biasanya tidak terlalu tinggi. Nah, contohnya employee itu adalah PNS, dokter di rumah sakit, karyawan di perusahaan, dan seterusnya. Intinya adalah orang ini mendapat gaji dari perusahaan. Itu kuadran employee. Selanjutnya kalau dikembangkan, employee ini bisa menjadi self-employee. Apa itu? Yaitu seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Prinsipnya, kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit. Kelebihannya, self-employee ini adalah tidak ada punishment. Nggak ada hubungan, nggak terikat dengan orang lain. Boleh santai. Jadi boleh santai. Tetapi kekurangannya adalah kalau mau hasil besar, effortnya juga harus besar. Penghasilan pun tidak menentu, beda sama employee tadi. Kalau employee tadi jelas, tanggal 1 dapat duit, dapat gaji. Kalau self-employee, enggak. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit. Gitu kan. Nah, contohnya ini adalah trader saham, UMKM, pedagang kecil.
YouTuber. Nah, YouTuber itu masuk self-employed. Affiliate marketing. Itu self-employed. Kalau dia mau bekerja mendapat affiliate, ya dapat duit. Artis itu self-employed. Kalau dia main film, dia nyanyi, dapat duit. Dia manggung, dapat duit. Nggak manggung, nggak kerja, nggak dapat duit. Dokter praktek itu juga self-employed. Kalau mau dapat duit, praktek. Kalau nggak praktek, nggak dapat duit. Nah, inilah. Jadi dokter itu bisa pekerjaan yang bisa disebut employee. Kalau dia kerja di rumah sakit, misalkan pagi di rumah sakit. Sore, dia self-employed. Karena dia kerja untuk diri sendiri. Duitnya masuk ke dia. Bebas, mau praktek boleh, enggak juga boleh gitu kan. Nah, itu contoh self-employed. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kuadran B, yaitu business owner. Yaitu pemilik usaha yang tidak terlibat penuh dalam pengoperasional perusahaannya. Idealnya, nah ini kan, kalau kita pengen punya bisnis, itu kita mengembangkan dari kuadran S. Supaya kita tahu seluk-beluknya. Supaya tahu dalemannya. Nah, dan prinsipnya seseorang di kuadran B itu harus punya karyawan. Atau tim dari kuadran E. Nah ini. Kelebihannya biasanya kebebasan waktu. Bahkan kalau udah gede bisnisnya, punya kebebasan finansial juga. Karena udah gede bisnisnya. Yang kekurangannya harus mampu mengemban tugas sebagai manajerial, mengatur dan seterusnya, membangun sistem dan seterusnya. Jadi bisa dibilang business owner itu susah di awal, enak belakangan. Contoh ini adalah dokter yang memiliki klinik, nah ini, atau YouTuber profesional yang punya tim. Saya yakin orang seperti Atta Halilintar, seorang seperti siapa ya, YouTuber artis siapa ya, Ria Ricis mungkin. Nah itu pasti punya tim yang mengatur mau ngomongin apa, di mana, dan sekali punya tim ya kan. Nah itu jadiin sebagai bisnis, kemampuan mencari uang dari YouTube itu. Pemilik toko itu juga bisa order, gitu kan. Nah dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau di pasar modal. Selanjutnya yang terakhir yaitu kuadran I atau investor, yaitu seseorang yang memiliki penghasilan dari hasil investasi di suatu perusahaan. Dia nggak terlibat langsung sama sekali. Dia nggak terlibat sama sekali di perusahaan itu dalam manajerialnya. Nah, jadi dia nggak ngerti perusahaan itu mau seperti apa, nggak ngerti, nggak ngikutin dia. Kelebihannya tentu dia punya kebebasan waktu, karena dia nggak ngurusin. Jadi dia bebas mau kemana saja. Tetapi kekurangannya, kalau mau hasil yang gede, dananya harus gede juga. Jadi modalnya harus gede dulu gitu kan, supaya kita bisa tenang sebagai seorang investor. Supaya bebas waktu, harus punya duit yang gede dulu, modal gede yang dulu. Baru uang itu kita investasikan, sehingga memberikan imbal hasil yang gede, kita bisa bebas waktu, bebas finansial. Nah ini teman-teman, ini adalah konsep cash flow quadrant yang dikenalkan oleh Robert Kiyosaki. Nah sekarang bagaimana pengaplikasian cash flow quadrant ini di pasar modal? Nah ini, kita akan bahas satu persatu di sini teman-teman. Kita mulai yuk. Yang pertama kuadran employee, yaitu karyawan. Jadi kalau teman-teman pengen berada di kuadran employee di pasar modal, maka teman-teman harus menjadi karyawan perusahaan di pasar modal. Ini banyak. Bisa di BI, bisa karyawan sekuritas, bisa karyawan OJK, bisa karyawan lembaga penunjang pasar modal, dan seterusnya. Ini cocok untuk fresh graduate atau bagi yang ingin berkarir di pasar modal, cocok. Kalau teman-teman mulai udah usia tua ya agak repot gitu kan. Tapi cocoknya untuk fresh graduate. Nah, makanya saya pernah bilang tuh, bagi adik-adik masih kuliah, masih SMA, orang tua yang punya anak masih kuliah, lihat ini, perhatiin ini. Ini menarik. Nah, yuk. Nah, yang sayangnya banyak orang yang berpikir kalau kerja di sekuritas, kerja di bursa efek, di OJK itu harus orang-orang yang intelek, IQ tinggi, pinter, dan seterusnya. Padahal enggak. Jadi tidak semua lowongan kerja di pasar modal itu membutuhkan kualifikasi yang tinggi, tidak. Yuk, contoh. Nanti teman-teman bisa browsing lagi. Gitu. Oke.
Contoh lowongan kerja di idx.co.id, ini baru saya akses kemarin, minggu lalu. Jadi ada lowongan kerjaan di Jakarta dan di Nusa Tenggara dan seterusnya, di Sulawesi Tengah dan seterusnya. Nah ini contoh-contoh lowongan kerja di IDX, di Bursa Efek Indonesia. Nah ada juga contoh lowongan kerja di sekuritas. Nah ini contoh dari Panin Sekuritas. Lihat, enggak ribet-ribet amat syaratnya. Biasa S1, WPPE dari OJK, memiliki minat gitu kan, memang udah dalam kan, bukan syarat gitu kan. Bukan syarat harus kuliah ini itu dan seterusnya, tidak. Gitu kan. Nah, ini contoh dari sekuritas Panin. Ada lagi dari sekuritas Sinarmas. Nah, ini sales mitra. Ini apa? Nanti teman-teman lihat aja. Bisa lihat di webnya Sinarmas Sekuritas. Kemudian ini ada lagi contoh lowongan di Dana Reksa Sekuritas. Nah, lihat. Kualifikasinya hanya minimum 1 tahun experience. Gitu kan. Nah, kualifikasinya juga nggak tinggi-tinggi amat, biasa lah, masih terjangkau gitu kan. Nah, ini Dana Reksa. Ada lagi contoh lagi lowongan kerja dari MNC Sekuritas. Ya, wah Mas, itu marketing kan sales. Ya emang kenapa kalau sales? Kan namanya fresh graduate gitu kan. Coba aja. Supaya nanti kalau sudah punya pengalaman bisa meningkat dan seterusnya. Nah, lanjut. Ini contoh lowongan kerja di Mirai Aset Sekuritas. Nah, ini bahkan kemarin baru di-upload tanggal 20 Agustus ini. Nah, ini teman-teman. Jadi masih banyak lowongan kerja di sekuritas. Tetapi dari semua lowongan tadi yang pasti, itu pasti membutuhkan sertifikasi WPPE dari OJK. Dan WPPE ini simpel teman-teman. Siapa saja bisa dapat sertifikasi WPPE. Minimal lulusan SMA. Dan mau belajar ya. Contoh saya itu perawat. Saya tidak punya basic pendidikan ekonomi sama sekali. Oh nyatanya bisa punya sertifikasi WPPE. Ya meskipun saat itu saya ujian sampai 3 kali gitu kan, baru lulus gitu. Sampai ujian yang kedua itu saya ikut pelatihan selama 2 hari di UGM waktu itu. Baru ikut ujian, ya alhamdulillah lulus gitu kan. Setelah ujian yang ketiga. Jadi untuk informasi lanjutan tentang lowongan pekerjaan di pasar modal, teman-teman bisa akses pengumuman resminya di website sekuritas, website IDX, OJK, dan seterusnya. Banyak lowongan kerja di pasar modal. Nah, itu kalau kuadran E, kuadran employee. Sekarang bagaimana kalau kuadran self-employee, teman-teman? Nah, di pasar modal, self-employee itu identik dengan trader. Trader itu kalau mau dapat duit, ya kerja. Transaksi, jual beli. Kalau mau santai, ya boleh. Kalau nggak mau trading, ya nggak apa-apa, nggak dapat duit. Bebas, nggak ada hukuman. Gitu kan? Nah, setelah teman-teman sudah jadi trader, sudah punya pengalaman jadi trader atau jadi investor, itu ternyata teman-teman ada potensi yang bisa dikembangkan. Jadi jangan cuma jadi ada hal lain di belakang trader yang bisa mendapatkan cuan juga. Apa itu contoh? Beberapa profesi di kuadran 2 hasil pengembangan dari trader itu ada beberapa. Yang pertama contohnya adalah trainer analisa saham. Trainer punya kelas, coach, dan seterusnya. Yang kedua, YouTuber. Kalau TikToker saham. Nah, ini udah banyak. Jadi ada YouTuber yang membahas tentang saham. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, beliau seorang trader awalnya, kemudian jadi YouTuber, bahas saham, followernya sudah 48 ribuan waktu itu saya ngobrol, beliau telah menghasilkan uang sekitar 90 sampai 100 juta per tahun. Ya lumayan lah. Kalah gaji PNS gitu kan. Nah, itu contoh self employee. Itu pengembangan dari trader karena dia udah jadi trader sebelumnya. Kemudian ada juga pemilik channel berbayar. Nah, kalau teman-teman sudah trader, udah mahir, udah santai, udah jago, kemudian teman-teman bikin channel, entah channel Telegram, entah channel YouTube yang berbayar. Jadi kalau mengakses channel itu, kalau mengakses YouTube itu harus bayar dulu. Harus jadi member. Itu banyak. Banyak sekali. Itu bisa. Ada teman yang cerita ikut channel berbayar,
Kalau yang VIP itu 100. Kalau yang VIP itu 1 bulan 750.000 sebulan, 1 orang. Nah, kalau membernya itu 1.000, kan sudah kelihatan, 750 juta. Nah, ini misalkan. Dan udah banyak teman-teman, udah banyak. Channel-channel berbayar, channel-channel Telegram, grup-grup WA, dan seterusnya itu udah banyak. Nah, itu bisa. Itu contoh pengembangan dari profesi trader. Selanjutnya ada remiser. Nah, ini yang belum banyak diketahui teman-teman. Kalau trader itu sudah banyak yang orang tahu. YouTuber itu sudah jamak dibaca orang, dilihat orang. Channel berbayar itu sudah banyak trader yang tahu. Tapi remiser ini nggak banyak orang tahu. Nah, kita akan bahas apa itu remiser, teman-teman. Jadi remiser itu bisa dibilang sebagai agen atau sales dari perusahaan sekuritas yang bertugas untuk mendapatkan nasabah baru. Ya sales lah, ya marketing. Remiser ini nggak menerima gaji, teman-teman. Tapi bagi hasil komisi. Nah, ini yang perlu diingat. Kebijakan atau peraturan sekuritas terhadap keberadaan agen atau sales ini, remiser ini nggak sama. Setiap sekuritas beda-beda peraturannya, kebijakannya. Contoh, ada sekuritas yang mengharuskan seorang sales itu jadi karyawan. Ada pula sekuritas yang tidak mengharuskan seorang sales itu seorang karyawan. Makanya sekuritas-sekuritas seperti itulah yang mempunyai potensi untuk merekrut remiser. Nah, selanjutnya ada juga sekuritas yang menugaskan remiser itu hanya untuk mendapatkan nasabah saja. Nanti yang handle saya, urusan lain. Tapi ada juga sekuritas yang mewajibkan seorang remiser itu menghandle urusan nasabah. Seperti membuka akun, kemudian memberikan informasi saham, edukasi-edukasi lain, dan seterusnya. Itu ada seperti itu. Ada juga sekuritas itu yang mentargetkan transaksi. Ada. Jadi seorang remiser itu ada yang dapat target transaksi. Pokoknya kamu harus dapat sekian miliar. Harus dapat sekian triliun. Ada. Ada juga yang tidak. Ya sudah, yang penting kamu jadi remiser, toh nggak tak gaji ini. Dapatnya kan bagi hasil, terserah mau kamu kerja seperti apa, bebas. Ada yang seperti itu. Ada juga sekuritas yang mentargetkan jumlah nasabah. Setiap bulan kamu harus dapat 100 nasabah misalkan. Ada juga yang enggak. Sudah bebas-bebas saja lah, mau dapat berapa. Gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan ini setiap sekuritas tidak sama, teman-teman. Teman-teman nanti bisa ngobrol dengan orang sekuritas, teman-teman bisa ngobrol, tanya-tanya ke sana-sini, browsing mungkin, dan seterusnya. Kemudian pemberian komisi juga berbeda-beda antara sekuritas. Nggak sama. Ada sekuritas yang memberikan bagi hasil 40-60. 40% sekuritas, 60% remiser. Wih, gede remisernya. Tapi durasi setahun. Nanti setelah setahun, si remisernya nggak dapat apa-apa dari nasabah tadi. Nggak dapat komisi. Ada juga sekuritas yang memberikan bagi hasil 50-50. Lumayan, durasinya 2 tahun. Ada. Ada juga yang memberikan bagi hasil yang semakin menurun. Contoh, tahun pertama 60-40, tahun kedua nanti 50-50, tahun ketiga 60-40, dan seterusnya. Sehingga nanti tahun kelima biasanya udah nggak ada hubungan apa-apa gitu kan dengan nasabah itu. Ada. Nah, ini. Jadi salah satu tips kalau mau teman-teman jadi remiser segala macam, cari informasi yang benar, cari yang ini teman-teman. Cari broker yang mau memberikan komisi selamanya, dalam tanda kutip selamanya ya, karena nggak ada yang selamanya. Selamanya. Kecil nggak apa-apa, tapi selamanya gitu kan. Nah, ada seperti itu. Kemudian cari yang targetnya nggak gede, yang terjangkau, dan seterusnya lah. Teman-teman nanti bisa browsing lagi, teman-teman bisa nanya-nanya dan seterusnya ke orang-orang sekuritas. Biasanya mereka ada remiser ini. Cuman saya nggak tahu sekuritas apa yang mampu memberikan remiser yang ideal gitu kan. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya sendiri. Itu di luar kewenangan saya untuk menyampaikan ini. Nah, kenapa kita mencari broker yang mau memberikan komisi selamanya? Karena supaya komisi itu jadi passive income. Jadi selama si nasabah transaksi, kita dapat duit. Itu mungkin sekali, teman-teman. Taman nggak banyak sekuritas yang seperti ini. Nggak banyak biasanya. Teman-teman bisa nanti bisa cari-cari, bisa tanya-tanya lagi gitu kan. Nah, salah satu contoh remiser adalah WM, Ustadz Yusuf Mansur. Ini gambar ini saya potong dari TikTok Yusuf Mansur Official. Beliau bilang, tapi harus pakai motion trade.
dan motion trade-nya harus berkode UYM. Ya, sebab dengan kode UYM ini maka ini kode referral yang saya dan kawan-kawan dapat cashback dari fee transaksi jual beli saham. Nah, ini contoh teman-teman. Yusuf Mansur pun secara terbuka menyampaikan bahwa beliau itu dapat cashback dengan kode ini. Nah, inilah contoh remiser. Tentu beliau sangat mudah mendapat nasabah karena beliau ketokohan beliau, sehingga banyak yang membuka rekening melalui beliau dengan kode UYM tadi. Nah, inilah teman-teman contoh remiser. Itu yang self-employee. Kemudian bagaimana yang business owner? Jadi, banyak orang yang mengembangkan self-employee di pasar modal menjadi bisnis. Contoh, trainer analisa saham. Wah, itu menjadi institut, menjadi lembaga yang gede, ada. Channel berbayar, mereka punya tim, sehingga setiap jam ngasih rekomendasi, ada. Remiser pun ada yang membangun bisnis. Wah, ada. Kuncinya adalah seseorang itu mampu membuat sistem, sehingga ada tim sendiri yang handle pekerjaan tadi. Entah itu trainer saham, entah channel berbayar, entah remiser, dan seterusnya. Nah, inilah business owner di misalnya. Banyak contohnya, teman-teman. Ini contoh, salah satu contoh. Ini saya berani menyebut tanpa minta izin karena beliau sudah kondang gitu. Contohnya salah satunya adalah LMA Institute. Nah, ini juga salah satu business owner. Profita Institute itu juga salah satu business owner. Profita Institute itu juga salah satu bisnis. Jadi salah satu bisnis saya. Karena sudah ada yang handle, kita sudah punya tim. Sudah ada tim yang ngurusin pembukaan rekening, sudah ada tim yang analisa saham, sudah ada tim yang edukasi, sudah ada tim yang memberikan kode-kode saham yang menarik, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman contoh aplikasi dari business owner. Selanjutnya kuadran terakhir yaitu investor. Investor nih. Nah, jadi investor di Indonesia paling terkenal adalah Lokehong gitu kan. LKH gitu kan. Nah, berarti kan setahun dia dapat dividen 1,7 miliar, dan lumayan. Pertanyaannya modalnya berapa gitu kan. Nah, ini juga lagi dia dapat dividen 17 miliar gitu kan. Nah, ini pasti modalnya puluhan miliar. Makanya kalau mau jadi investor itu gede dulu modalnya. Kalau modal cuma 1 juta, 2 juta, investor nggak kerasa. Gitu. Makanya kita kerja dulu, kita jadi employee, kita jadi self employee, kita jadi business owner, baru kemudian hasilnya kita jadikan investor. Nah, itulah yang membuat seorang bisa bebas waktu, bebas finansial. Ada satu kalimat dari Lokehong yang menarik, teman-teman. Beliau mengatakan, harta karun terbesar di dunia ini ada di pasar modal, bukan dasar laut. Oleh karena itu sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Loh, kenapa itu? Karena pasar modal itu transparan. Berapa harganya, berapa duitnya, bagaimana laporan keuangannya, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu investor sukses di Indonesia dari pasar modal. Nah, teman-teman, ada banyak kisah sukses seseorang yang mengawali kerja sebagai karyawan sekuritas atau sebagai trader hingga membangun bisnis besar. Kalau yang awalnya seorang trader kemudian membangun bisnis besar, contoh LME tadi. Beliau itu awalnya seorang trader, sempat jatuh bangun, bahkan sempat rugi banyak. Kemudian beliau bangkit dan kemudian membangun LME Institute. Dan saya yakin LME Institute pasti juga merupakan remiser dari salah satu sekuritas. Ada juga salah satu kolega saya, kapan hari beliau telepon saya dan saya kaget gitu kan. Saya tahu beliau itu adalah salah satu analis senior di sekuritas. Gitu. Ternyata udah resign. Ngapain dia sekarang? Sekarang dia jadi remiser, salah satu sekuritas. Dan beliau sudah membangun tim. Jadi beliau sekarang sudah menjadi seorang self-employed dan business owner. Dari apa? Dari remiser dan business owner tadi. Jadi teman-teman, sekali lagi ini informasi berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya, ngobrol dengan saya atau dengan orang-orang sekuritas lain untuk informasi-informasi ini. Sekali lagi ini bukan informasi resmi, tetapi semoga informasi ini bisa menjadi gambaran bahwa di pasar modal itu nggak hanya melulu tentang trading saja. Demikian penjelasan saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.